gimana? Aku belum belajar kayak gini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Baik. Baik, alhamdulillah. Masih pada belum join ya, istirahat tadi. Udah habis 10 menitnya. Sekarang silakan join bagi yang belum join. Siap kita memulai pelajaran prakarya hari ini? Siap, Zah. Siap, Masya Allah. Baik, sambil menunggu kawan-kawannya, kita mengulang sedikit ya anak-anak ustazah. Di semester 2 kita mempelajari tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, limbah pada prinsipnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu limbah berdasarkan wujudnya. Nah, limbah berdasarkan wujudnya ini jenisnya ada limbah gas, ada limbah cair, ada limbah padat. Nah, limbah gas contohnya karbon dioksida. Nah, itu dihasilkan oleh asap kendaraan. Ini anak-anak ustazah sudah paham betul nih semua ya kan di pelajaran kimia ya, fisika apa kimia. Nah, inilah dia. Nah, limbah yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Nah, ini jenis-jenisnya yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, limbah domestik atau limbah rumah tangga biasanya ya, limbah domestik ini ya, itu yang berdasarkan jenisnya. Nah, yang ketiga itu berdasarkan senyawanya. Limbah itu dibagi berdasarkan senyawanya. Nah, limbah berdasarkan senyawanya inilah yang kita kenal dengan limbah organik dan anorganik. Nah, limbah organik adalah limbah yang mudah terurai. Karena apa? Karena dia mengandung karbon dioksida. Jadi dia mengandung karbon, jadi dia mudah membusuk ya. Nah, sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang sulit ya, atau bahkan ada sebagian kecil yang memang tidak bisa terurai. Nah, biasanya anak-anak ustazah, limbah anorganik inilah yang kita recycle ya, kita recycle atau kita daur ulang menjadi produk kerajinan. Nah, salah satunya adalah kerajinan dari limbah bangun ruang. Apa itu limbah bangun ruang? Coba, siapa yang bisa? Apa itu limbah berbentuk bangun ruang? limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan sudah. Iya, Masya Allah. Jadi betul, limbah berbentuk bangun ruang itu dia berarti bisa berdiri dia ya, bisa berdiri. Karena apa? Serta memiliki volume dan keruangan. Nah, limbah. Nah, kembali lagi kita pertanyaan minggu lalu. Nah, apakah enceng gondok itu termasuk limbah bangun ruang? Ingat, enceng gondok bukan limbah ya, anak-anak ustazah. Enceng gondok bukan limbah. Enceng gondok berupa tanaman. Betul tidak? Betul. Enceng gondok bukan limbah, tetapi dia hama. Nah, ingat ya, dia bukan limbah. Ingat lagi kita ke pengertian limbah. Limbah adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai, gitu ya kan? Itu adalah limbah. Limbah kata lain limbah adalah sampah. Nah, enceng gondok tidak termasuk limbah. Nah, enceng gondok kalau di dunia pertanian itu termasuk ke dalam hama. Namun hama yang bisa bermanfaat untuk bisa kita jadikan sebuah kerajinan. Nah, ingat limbah itu sesuatu yang tidak terpakai lagi, sesuatu yang bekas atau kata lainnya adalah sampah. Nah, enceng gondok termasuk limbah bangun ruang? Tidak. Enceng gondok tidak limbah bangun
ruang. Limbah bangun ruang itu contohnya plastik, gelas, logam, kertas. Nah, oh itu limbah organik ya. Limbah bangun ruang itu kaleng gitu, sesuatu yang bisa berdiri, memiliki volume dan ruang ya. Anak-anak ustazah itulah prinsipnya. Nah, kalau kayu, tergantung kayu itu kayu yang mana yang bisa kita jadikan limbah. Kalau tiba-tiba ada kayu yang baru dipotong gitu kan, itu belum termasuk limbah. Kenapa? Dia masih bisa kita manfaatkan. Nah, kenapa kayu dibilang limbah? Misalnya ada orang usaha membuat kursi misalnya ya. Nah, kan ada potongan-potongan perabotnya itu tuh, ya kan, kecil-kecil kayunya. Yang kalaupun dibuat lagi jadi kursi itu sudah tidak memungkinkan. Nah, sisa-sisa dari potongan kayu tadi itulah yang namanya limbah. Ya, sama halnya dengan kain ya, anak-anak ustazah. Kain kalau dibeli dalam bentuk bal atau meteran, apakah itu limbah? Tidak ya, tidak limbah. Kenapa kain tadi dibilang limbah? Coba. Kenapa dia bisa dibilang limbah? Saat seperti apa dia bisa dibilang limbah kain tadi? Sisa menjahit gitu. tak terpakai. Iya, sisa-sisa potongannya setelah kita buat baju, kita buat jilbab, atau kita buat spray atau apa. Kan ada sisa-sisa kecilnya itu. Nah, itulah yang dia limbah. Nah, itu kemarin di semester 1 limbah bangun datar. Nah, ya. Jadi sama pernah Ustazah bilang tiba-tiba membawa spray bekas, ini limbah bangun datar, spray. Tidak, itu tidak limbah. Limbah itu adalah sisa-sisa potongan kain tadi. Jadi dibentuknya kalau udah sisa itu bentuknya tidak beraturan. Ada yang segitiga, ada yang memanjang, ada yang mereng-mereng, entah kayak apalah bentuknya ya. Nah, itulah dia limbah. Nah, begitu juga dengan kayu. Nah, kalau kayu triplek berbentuk lembaran, itu bukan limbah. Itu masih barang bagus, barang yang siap kita olah. Limbah itu adalah sisa-sisa potongan kayu di saat orang membuat sebuah produk kayu, potong-potongan kecilnya yang seandainya kita olah lagi menjadi kursi atau meja, dia sudah tidak bisa. Nah, itulah dia saat itu dia menjadi limbah. Baik, kita masuk materi kita ya. Yang hari ini kita kemarin sudah sampai di ide dan peluang usaha. Tunggu sebentar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ustazah? Enggak, Zah. Enggak ada ya. Kalau Ustazah, Ustazah kalau bonggol jagung termasuk Ustazah limbah. Bonggol jagung, apakah jagungnya sudah diambil? Sudah diambil biji jagungnya? Mungkin Ustazah. Bonggol jagung, di saat biji jagungnya masih menyatu dengan bonggolnya, biji-biji jagung itu dia belum limbah, Kak. Tapi di saat biji jagungnya sudah kita ambil, entah itu kita masak, entah itu dijadikan pakan ternak, entah itu kita jadikan apalah. Nah, bonggolnya tadi itu kan sudah tidak terpakai. Tidak bisa kita masak kan bonggolnya? Nah, itu termasuk limbah. Itu termasuk limbah bahan keras apa bahan lunak, termasuk bahan lunak ya. Ada lagi yang mau ditanya? Dinda ada nih di Zoom, masuk Dinda nggak? Nggak masuk lagi ya. Baik, kita lanjut materi kita ya. Yang minggu lalu kita sudah masuk ke
Perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Nah, kita sudah sampai ke masuk tahap yang pertama, yaitu ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, di dalam mencari ide dan peluang usaha ini ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, ya, menjadi pertimbangannya. Yang pertama, faktor keuntungan sudah kita bahas minggu lalu. Ada faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, faktor bahan baku, faktor tenaga kerja, sampai faktor modal ya. Faktor modal belum ya kemarin ya. Nah, ada lagi faktor resiko selanjutnya, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, dan faktor manajemen. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan kita waktu menganalisis sebuah peluang usaha. Ya, jadi kalau kita punya ide untuk membuka sebuah usaha apapun itu adalah ada faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah usaha itu akan mendatangkan keuntungan? Nah, apakah kita menguasai teknisnya? Nah, bagaimana pemasarannya, ya kan? Bagaimana kita mendapatkan bahan baku? Nah, bagaimana tenaga kerjanya nanti? Apakah kita mau mengerjakan sendiri atau memakai tenaga orang lain? Gitu. Faktor modal, ya kan? Faktor resiko apa gitu yang akan kita tanggung gitu. Apakah faktor resikonya? Apakah kita ada untung atau tidak gitu? Harus kita pertimbangkan. Terus ada faktor persaingan, apakah ada usaha yang sama yang ada di sekitar kita gitu. Kalaupun ada, usaha seperti apa mereka dengan usaha mereka. Nah, kita harus buat yang berbeda gitu, kreativitas di sini ya, faktor persaingan. Nah, faktor fasilitas dan kemudahan ya, ini dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan ya, usaha kita. Nah, dan kemudahan penyediaan menjadi pertimbangan. Nah, ini kemudahan menyediakan alat dan bahan segala macam ya. Terus ada faktor manajemen yang terakhir. Nah, di faktor manajemen ini yang kita pertimbangkan adalah produk pengelolaannya yang paling sesuai dan bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Nah, hal ini yang sering diabaikan ya. Nah, sering diabaikan oleh perusahaan-perusahaan kecil. Terus di dalam faktor manajemen ini juga menjadi pertimbangan bagaimana peraturan pemerintah, perizinannya, pertimbangan etisnya, lingkungan dan sebagainya. Jadi di faktor manajemen misalnya di sini kita nanti usaha kita akan mempunyai limbah misalnya. Nah, di sini kita sudah mempertimbangkan limbah kita itu kemana mau kita buang gitu. Misalnya Anti punya usaha di bidang batik. Nah, kalau di bidang batik berarti ada pewarnaan. Nah, kalau pewarnaan berarti kan ada limbah nanti ya, limbah bekas pewarnaan itu. Kemana itu akan kita buang gitu. Apakah kita buang mengikuti aliran air sungai? Atau apakah kita galikan lubang gitu? Atau bagaimana caranya? Itu masuk ke faktor manajemen. Jadi ada faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan di waktu menganalisis sebuah peluang usaha. Nah, itu tadi ya faktor-faktornya. Nah, di dalam menganalisis sebuah peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan. Nah, biasanya ini kita menggunakan metode SWOT ya, metode SWOT. Mulai dari kelas 10, semester 1 kelas 11 kita sudah belajar tentang metode analisis SWOT ya, anak-anak ustazah ya. Berarti anak-anak ustazah sudah paham bagaimana kita menganalisis sebuah usaha melalui metode SWOT ya, yaitu strength, weakness, opportunity dan threat-nya, yaitu kekuatannya, kelemahannya, peluangnya dan ancaman terhadap usaha kita. Nah, baik, hari ini kita belajar tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang.
Kita masuk yang kedua. Yang pertama tadi adalah ide. Di dalam perencanaan usaha itu ada ide ya. Terus yang kedua ada sumber dayanya. Ide dan peluang usaha. Yang kedua ke sumber daya. Nah, anak-anak ustazah, di dalam sebuah wirausaha ada sumber daya yang tidak bisa kita lepas. Itu yang biasa kita kenal dengan nama 6M. Ya, yang kita kenal dengan istilah 6M. Jadi apapun usahanya, nah, ini tidak pernah lepas ya anak-anak ustazah. Sumber daya ini tidak pernah lepas. Yang kenal 6M yaitu man, money, material, mesin, metode, dan marketnya. Nah, di bawah ini ada faktor-faktor yang sumber daya yang mendukung ya, sumber daya pendukung keberhasilan usaha ya, produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama ada faktor manusianya ya, faktor manusia, yaitu faktor manusia merupakan faktor utama dalam pencapaian keberhasilan usaha. Karena apa? Karena manusia yang mempunyai ide dan rencana usaha. Manusia si penggeraknya ya, manusia yang akan mewujudkannya. Jadi manusia adalah sebagai faktor utama di dalam sebuah wirausaha. Nah, jadi di sini yang dibutuhkan adalah manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, pantang menyerah. Jadi ada kalau ada orang belum melakukan apa-apa, dia sudah berhasil nggak ya usahaku gitu ya kan, jalan nggak nanti ya. Nah, ini bukan merupakan orang yang siap untuk masuk ke sebuah dunia wirausaha, karena sebelum dia memulai saja dia sudah menyerah duluan ya kan. Nanti nggak jalan usahanya gitu kan, atau nanti nggak laku jualannya gitu, atau nanti nggak disukai orang produk-produk kita gitu. Berarti dia sudah kena di faktor utama, dia sudah kena. Bagaimana dia akan menjalankan usaha kalau dia tidak optimis, dia mudah menyerah ya kan. Nah, itu faktor manusia. Yang kedua adalah faktor keuangan. Nah, faktor keuangan ini adalah merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha ya anak-anak ustazah. Nah, faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi ya, seperti pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu, gaji pegawai, biaya promosi, biaya distribusi. Nah, semua masuk ke dalam faktor keuangan. Jadi setelah dapat manusia yang memang dia mempunyai etos kerja yang tinggi gitu ya kan, terus rajin, optimis, dan pantang menyerah, dia harus mempunyai modal ya kan, ya modal dari faktor keuangan. Setelah itu ada faktor organisasi ya. Dengan adanya faktor organisasi, maka sumber daya akan masuk kepada suatu pola, sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, mencapai tujuan organisasinya ya. Nah, faktor organisasi. Jadi di dalam suatu usaha itu sudah ada bagian masing-masing misalnya. Nah, si fulan bagian keuangan, si fulan bagian pemasaran, si fulan bagian produksi. Nah, harus ada tugas di bidang masing-masing. Ini termasuk ke dalam faktor organisasi.
Nah, dengan adanya faktor organisasi ini berarti seorang wirausaha dapat mempertegas hubungan dengan para karyawannya. Kita bisa anti harus jelas keuangannya. Bagaimana pemasukan, bagaimana pengeluarannya harus jelas. Nah, kita bisa fokus kepada dia. Kita tinggal menerima laporan. Jadi kita mempertegas hubungan, menciptakan hubungan antar karyawan, mengetahui tugas yang akan dijalankan, ya kan, mengetahui pada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Nah, ini faktor organisasi. Jadi jelas ya, organisasi di dalam satu wirausaha itu siapa pemimpinnya, ya kan? Pemimpinnya, siapa yang bagian keuangan, siapa bagian administrasi, siapa bagian promosi, siapa bagian bahan baku, itu sudah jelas ya di dalam sebuah wirausaha. Selanjutnya ada faktor perencanaan. Ya, faktor perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Ya, kan oleh karena itu perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan, ya. Itu dimulai dari merencanakan produk apa yang akan kita buat. Nah, itu di faktor perencanaan. Terus memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan. Merencanakan jumlah produk yang akan dibuat dan merencanakan tempat pemasaran produk. Nah, ini ada di dalam faktor perencanaan. Jadi biar usaha tadi betul-betul jalan dia. Jadi sebelum mendirikan usaha, seorang wirausahawan dia sudah memiliki hal-hal ini ya, anak-anak ustazah, dan sudah memiliki jawaban dari ini semua. Merencanakan produk apa yang akan dibuat. Oh, anak akan membuat produk kerajinan batik misalnya, ya kan. Nah, berapa modal awal, berapa modal yang diperlukan untuk satu kali produksi. Nah, terus berapa banyak produk yang akan kita buat gitu. Nah, setelah itu di mana akan dipasarkan produk tersebut. Nah, ini sudah ada jawabannya bagi seorang wirausahawan tadi. Apapun usahanya. Kalaupun dia tidak di barang kerajinan, misalnya di usaha kuliner misalnya, membuat roti misalnya, ya kan. Roti apa yang akan dibuat hari ini misalnya, ya kan? Misalnya si Sakira, dia sedang merintis usaha di bidang kue, ya kan? Nah, roti apa yang akan dibuatnya hari ini? Kalau kemarin dia sudah membuat misalnya roti isinya coklat, ya kan? Misalnya sudah 1 minggu dia memasarkan roti isi coklat. Mungkin minggu ini Sakira akan membuat roti perpaduan antara pisang dan coklat. Nah, ya kan, produk apa yang akan dibuat di hari ini. Nah, memperhitungkan berapa jumlah dana. Nah, jumlah dana ini kita tahu seberapa banyak produk yang kita buat. Oh, Ana hari ini akan membuat 100 pieces roti. Berarti kalau 100 pieces roti, tepungnya sekian kilo gitu. Kalau tepung sekian kilo, coklat sekian, pisang sekian, telur, susu dan sebagainya sekian, berarti dana yang Ana butuhkan hari ini adalah sekitar misalnya 100.000, 200.000 misalnya, ya kan. Nah, ini dia sudah tahu kemana Sakira akan memasarkan produknya hari ini, dia sudah tahu gitu. Nah, ini sudah masuk ke dalam faktor perencanaan. Oke, lanjut. Setelah faktor perencanaan ada yang namanya faktor mengatur usaha. Ada yang namanya faktor mengatur usaha. Nah, dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha yang perlu dilakukan wirausahawan adalah ya, menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya. Ya, faktor mengatur usaha. Terus menyusun struktur organisasi usaha. Yang ketiga, memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Terus menetapkan balas jasa dan insentifnya. Membuat jadwal usaha, pengaturan mesin-mesin produksi, pengaturan tata laksana usaha. Terus ada penataan barang-barang, penataan administrasi usaha, dan pengawasan usaha dan pengendalian. Nah, ini ada di dalam faktor mengatur usaha. Jadi betul-betul teratur gitu, terencana usahanya. Jadi terorganisir lah betul-betul ya anak-anak ustazah. Selanjutnya ada faktor pemasaran. Ada faktor pemasaran. Nah, faktor pemasaran produk kerajinan adalah sebagai berikut.
yaitu daya serap pasar dan prospeknya. Itu sudah jadi perhitungan ya. Terus kondisi pemasaran dan prospeknya. Terus program pemasarannya. Yang terakhir ada faktor administrasi. Nah, ini menunjang kelancaran kegiatannya. Sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi ya, bagaimana kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Ya, catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Ini penting. Apapun usahanya, anak-anak ustazah, kita harus punya faktor administrasi atau catatan sebenarnya. Kalau ustazah bilang ini catatan harian. Apapun usahanya, sekecil apapun, kita harus ada. Misalnya hari ini penjualannya sekian, ya kalau kita misal usahanya berdagang. Nah, pengeluaran segini. Nah, hari ini kita ambil contoh lagi produk Shakira. Hari ini Shakira membuat roti isi pisang dan coklat. Nah, ternyata di pasaran laku, habis itu ada di dalam catatan. Dan waktu Shakira menitipkan di warung misalnya ya kan, ternyata banyak lagi konsumen yang meminta ke tempat Shakira tadi menitip. Nah, itu ada di dalam catatan. Peminat roti pisang coklat hari ini alhamdulillah banyak gitu. Jadi untuk hari ke depannya kita bisa lagi melihat catatan. Oh, Ana hari ini membuat beberapa waktu ke depan misalnya ya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi Shakira ingin membuat lagi roti isi pisang coklat. Oh ya, kayak mana kemarin ya? Oh, buka lagi catatannya. Oh iya, ternyata kemarin roti pisang coklat Ana laris. Wah, Ana boleh dong hari ini menambah produksi gitu. Nah, ini fungsinya di sini. Begitu juga untuk usaha kerajinan. Usaha kerajinan ternyata misalnya Anti punya usaha kerajinan, di pasaran orang meminta warna yang lain. Itu sudah ada di dalam catatan kita tadi. Oh, misalnya membuat usaha batik ya. Ternyata batik yang disukai di pasaran itu adalah batik berwarna biru. Nah, waktu Anti berproduksi misalnya, Anti memproduksi batik berwarna biru itu misal 2 potong, berwarna coklat 2 potong, berwarna hijau 2 potong misalnya. Nah, ternyata yang coklat dan hijau masih ada sisa waktu Anti mendatangi pasar. Oh, masih ada sisa. Nah, yang laris itu adalah yang berwarna biru. Nah, berarti untuk produksi selanjutnya tidak salah dah kalau kita menambah produksi kita yang berwarna biru. Nah, itu contohnya fungsi catatan kita tadi. Namun itu harus rapi ya, harus rapi catatan kita mengenai kegiatan dan kejadian ya. Nah, jadi intinya seorang wirausahawan wajib mempunyai catatan dan dia mencatat setiap kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Sekalipun usahanya warung kelontong di depan rumah ya, harus ada catatan. Hari ini apa yang paling diminati oleh konsumen? Nah, kita harus ada catatannya. Ya, siapapun anak-anak ustazah yang memang punya cita-cita pingin jadi pengusaha, nah itu harus punya catatan. Dari sekarang kita harus ada catatan. Misalnya kemarin juga di bidang OSIS misalnya. Siapa yang kemarin di bidang wirausaha kemarin? Wirausaha apa istilah bidang apa, Sophie? Kalau di bidang OSIS yang bagian penjualan apa namanya? Mandiri. OSIS bidang kemandirian ya? Ya, Ustazah. Nah, bidang kemandirian mereka juga punya catatan. Nah, bagaimana? Apa yang ternyata yang dibutuhkan di sekolah Ulunuha misalnya? Ternyata di sekolah Ulunuha sangat membutuhkan handsok dan ciput misalnya ya kan? Nah, membutuhkan banyak buku gambar gitu. Kenapa? Karena nanti ada pelajaran prakarya yang akan menggambar gitu ya kan? Nah, itu bisa menjadi catatan bagi OSIS. Oh iya, berarti kalau kita berbelanja lagi, kita bisa membeli buku gambar agak banyak. Yang tadi misalnya belinya 1 lusin, mungkin kita bisa menyediakan 2 atau 3 lusin. Gitu juga dengan handsok. Kenapa? Karena itu adalah barang wajib ternyata gitu. Nah, kita harus sedia, jangan sampai tidak ada ketersediaannya. Nah, baik anak-anak ustazah, itu materi kita di hari ini.
Untuk perencanaan administrasi usaha kita masuk minggu depan. Setelah itu kita masuk ke B perancangan usaha. Masuk ke bagian B, perancangan usaha kerajinan. Nah, ya sistem produksi kita masuk ke ini. Tadi perencanaan minggu depan mudah-mudahan sudah sampai masuk ke selesai masuk ke sistem produksi. Baik anak-anak ustazah, ada yang mau ditanyakan materi kita hari ini? Paham Kak materi yang ustazah sampaikan hari ini? Paham ya? Paham. Masya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya ya anak-anak ustazah, pelajaran prakarya ini kalau kita cuma pelajari teori-teori gitu, kita nggak asik. Tapi coba anti aplikasikan, misalnya anti mulai buka usaha kecil-kecilan gitu kan, asik dia sebenarnya. Serius ustazah bilang. Oke, kalau memang semua sudah paham, waktu kita sudah habis, kita cukupkan hari ini sampai di sini ya. Nah, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan ya Japri lewat WA pribadi ustazah, tidak apa-apa ustazah jawab insyaallah. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Zalfa ada nggak ya? Ada juga. Nah, Zalfa nanti hubungi ustazah ya, pakai nomor baru lagi kayaknya ya. Chat boleh ya Zalfa ya, nanti habis-habis Zoom nggak apa-apa, chat ustazah ya. Ya Zalfa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi